mungkin saya bakal cerita sedikit dampak apa yang dirasakan oleh beberapa karyawan yang saya pernah temui dan saya juga baca-baca artikel. Jadi buat teman-teman semua, dampaknya adalah beberapa karyawan itu pertama di PHK. Memang PHK ini kita jangan sampai terjadi, tapi namanya situasional. Dengan adanya wabah seperti ini, dari pendapatan perusahaan itu beda dari pengeluaran, sehingga tidak mampu untuk membiayai karyawan-karyawan yang ada gitu. Nah, sebenarnya kita nggak bisa menyalahkan dari sisi owner juga, tidak bisa menyalahkan dari atasan-atasan juga, karena pastinya top manajemen pun dan lain pasti ada dampaknya. Seperti itu. Terus yang kedua adalah efisiensi dari gaji. Nah, gaji ini dipangkas sekian persen dari total 100%. Biasanya kita dapat contohnya UMK untuk Samarinda ya 3.112.000, 50%-nya jadi sekian atau setengahnya. Nah, itu dampaknya sangat luar biasa sekali. Terus juga ada teman-teman yang dipotong nggak cuma 50 tapi ada lebih dari 50%. Itu bisa cara adaptasinya seperti apa. Nah, cara satu-satunya saat ini adalah teman-teman bisa berkreasi menggunakan media sosial. Kalau mau jualan dagangannya menggunakan media sosial juga. Terus menggunakan jasa dan lain-lain itu juga semuanya menggunakan media sosial, karena memang kita di sini tuntut untuk social distancing atau harus menjaga jarak itu. Nah, tapi tidak dipungkiri ada beberapa perusahaan yang masih mencari karyawan, tapi tidak sebanyak saat kondisi normal itu. Nah, contohnya saat ini saya masih ngerekrut salah satu karyawan itu dari perusahaan jasa konsultan, dan juga akhirnya udah selesai. Akhirnya dia Senin ini udah mulai kerja. Nah, ini adalah rezekinya dia. Mohon maaf yang di PHK, terus yang gajinya sekian persen dipotong, tetap semangat. Dan di sini semuanya mau dari HRD, dari manajer, asisten manajer, manajer keuangan maupun keuangan itu semuanya nge-backup semuanya. Jadi yang kita disuruh untuk yang biasanya kita harus fokus pada satu divisi atau satu departemen, itu kita kamu harus jualkan ini, kamu harus Nah, kita jatuhnya semuanya jadi sales gitu. Sales untuk membangun tiang supaya berdirinya perusahaan ini gitu, atau perusahaan teman-teman semua. Nah, itu yang harus kita lakukan. Adaptasi ini harus diikuti. Ya, walaupun memang yang pertama gaji sudah sekian dipotong atau tunjangan dipotong sekian, tapi kita harus kerja, harus ada pendapatan. Nah, di sini juga harus kerja, harus sebagai sales, harus ya kata kasarnya sih ngampas ya kayak gitu. Itu sih yang teman-teman harus tahu. Jadi memang dunia kerja ini adalah harus semangat juga, motivasinya harus ditingkatkan lagi. Kalau teman-teman yang mau keluar nih, aku mau resign nih karena nggak nyaman di sini, tunggu dulu semuanya udah normal, udah membaik, teman-teman baru bisa survive atau moving dari tempat yang sekarang kalau memang tidak nyaman seperti itu. Tapi pertama berikan kontribusi terbaik untuk perusahaan sebelum ditinggalkan. Ya, saran saya seperti itu. Mungkin itu sih, nanti bakal saya sharing lagi cerita-cerita yang lainnya. Ini karena memang momennya pas saya lagi ada tanda tangan kontrak kerja dengan karyawan, jadi saya sekaligus buatlah tuh. Nah, memang rezekinya si karyawan ini karena kerjanya sudah mulai Senin dan kontraknya dia selama 6 bulan. Nah, itu sisi rezekinya dia di wabah seperti ini. Menanggapi dunia industri seperti apa, lingkungan kerja seperti apa. Nah, makanya saya di sini bakal kupas semuanya seperti itu. Ya, nggak cuma inilah bahas industri ya, kita bahasnya juga nanti masalah makanan, kuliner. Saya suka makan gitu. Terus juga traveling, jalan-jalan. Mungkin itu aja ya. Nanti tetap di stay tune YouTube aku, subscribe, dan juga ditunggu informasi selanjutnya. Thank you.